Alhamdulillah pada hari ini, walaupun yang disampaikan Korda itulah kenyataan hidup yang harus kita hadapi bersama. Perjuangan kita tidak harus bisa sampai di sini, karena hidup tanpa perjuangan hasilnya tidak akan maksimal. Oke, berdasarkan pertemuan Dewan Pengupahan Kota Batam pada hari ini, bahwasanya sudah beberapa usulan yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Kota, karena sifatnya Dewan Pengupahan Kota itu adalah merekomendasikan ke wali kota untuk usulan UMK ke tingkat provinsi. Oke, dalam hal ini di sini sudah ada berita acara yang ditandatangani bersama sebanyak 29 orang yang menandatangani dari unsur anggota Dewan Pengupahan Kota Batam, di mana angka-angka tersebut ada muncul 3 angka. Yang pertama, angka muncul dari SPSI itu dengan menggunakan formulasi bahwasanya UMK 2024 itu adalah UMK 2023 dikali inflasi plus ekonomi. Kita semua sudah tahu rumus itu, tapi dalam hal ini tidak didetailkan. Mungkin kita semua sudah tahu formulasi itu, sehingga dengan adanya usulan itu dari SPSI mengusulkan UMK tahun 2024 itu sebesar 4.900.529 rupiah, dengan kenaikan dan formulasi seperti tadi diperoleh dari 4.540 kali 2,05 itu inflasinya, dikali ditambah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,84. Jadi kenaikannya ada yang diusulkan oleh SPSI sebesar 400.889. Tadi diusulkan, yang angka-angka tersebut yang saya sebutkan di awal itu usulan dari SPSI ya, di angka 4.900.529 rupiah, di mana kenaikannya melalui formulasi UMK 2023 dikali inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Kemudian mereka juga mengusulkan upah di atas upah minimum, juga dari kita mengusulkan hal tersebut. Kemudian langsung aja sesuai dengan yang diinstruksikan, bahwasanya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kita mengusulkan yang pertama, kita menolak adanya PP 51 tentang pengupahan penentuan UMK 2024. Kemudian ada formulasi lain yang akan mempengaruhi UMK 2024. Semua kita kesampingkan. Dalam hal ini kita mengacu pada real survei yang ada di tengah masyarakat, yaitu kita pada 2 minggu yang lalu sudah melakukan survei lapangan di 6 pasar yang ada di Kota Batam, di mana rata-rata dari semua harga yang kita peroleh itu ada di angka 5,3. Di situ ada sekitar 15%. Namun sesuai dengan instruksi dari organisasi, bahwasanya kita mengambil angka 15% dari angka tersebut. Maka dalam hal ini kita dari Dewan Pengupahan Kota Batam, unsur FSPMI mengusulkan 15% dari semua KHL yang berdasarkan KHL yang ada sebesar 5.175.506 rupiah, di mana kenaikannya 15% sebesar 675.066 rupiah. Saya ulang kembali ya, kenaikan 15% yang kita usulkan dari UMK tahun 2023 sebesar 675.066 rupiah. Jadi proposal atau usulan dari FSPMI
untuk MK 2024 sebesar Rp5.175.506. Juga kita mengajukan adanya upah di atas upah minimum, mengacu dari 15% itu sampai 19%, di mana nanti kalau memang ini dimasukkan dalam rekomendasi dari Wali Kota, ini akan dijadikan sebagai dasar dari masing-masing PUK untuk menentukan kawan-kawan yang berada masa kerjanya berada di atas 1 tahun. Tapi dengan catatan bahwasanya di PUK tersebut belum ada struktur skala upah, karena nanti akan berbenturan. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang hal ini. Oke, itu saja. Kalau dari pengusaha, sebenarnya mereka sepakat dan sangat sepakat sekali 3 unsur itu, dari akademisi, pemerintah dan pengusaha sepakat akan mengikuti PP 51. Tapi kalau kita lihat di situ alfanya menggunakan 0,1 karena sebesar naik 2,3,73 kalau nggak salah. Angkanya di situ 2,73 yang akan naik menggunakan alfa 0,1, walaupun di situ sebenarnya masih ada bergening. Sebenarnya secara susunan kita tingkat alfanya itu yang dilakukan oleh salah satu badan di luar unsur pemerintah, namanya turun wongkaren. Boleh nanti dicek, namanya turun wongkaren. Ini yang merekomendasikan nilai alfa di dalam penentuan upah 2024, di mana provinsi Kepri itu sebenarnya ada di 0,14. Sebenarnya angkanya ada di situ secara usulan dari mereka, tapi itu sesuatu yang tidak masuk di akal dalam pengambilannya, bisa kita perdebatkan. Terakhir dari saya, rekomendasi ini, berita acara ini akan dibawa saat ini juga oleh Dinas Tenaga Kerja atau perwakilannya menuju ke kantor Wali Kota, karena akan dibahas sore ini juga dan akan dibawa langsung besok pagi ke provinsi sebagai usulan UMK 2024. Ini syarat, nanti bagaimana teknik pelaksanaannya saya serahkan ke Korda dan KC. Ataupun nanti kalau misalnya kita dibutuhkan untuk mengisi, untuk mengadakan sharing dan lain sebagainya, kita siap. Sepertinya sore ini akan segera dibahas dengan Dewan Ekonomi Kota Batam di Pemko Kota Batam sore ini. Karena sore ini atau besok pagi paling lambat, usulan itu harus ada keluar satu angka dari pemerintahan Kota Batam menuju Provinsi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana tadi pelaksanaannya? Kalau kita rela dan susah senang dengan angka yang akan dikeluarkan, silakan berdiam diri. Namun kalau kita tidak terima, bagaimana caranya, kita serahkan kepada pimpinan. Ya, di sini ada Perda, ada KC. Bagaimana pelaksanaannya? Di sini juga ada, saya lihat ada KRB dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita siap dan waspada dan siap untuk menerima ini semua. Apapun yang terjadi, kalau kita tidak suka, ayo kita berdebat. Kita sampaikan apa menurut kita yang terbaik. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.